Halo, assalamualaikum. Kembali lagi sekarang kita masuk ke video part 2. Nah, yang kedua adalah kita harus mengenali pesaing kita atau kompetitor. Ya kan, kompetitor kita siapa nih? Misalkan kita mau berjualan di tengah kompetitor kita yang sudah punya brand, ya berarti kan kita mau nggak mau harus membangun brand dulu. Kemudian lihat kompetitor kita, mereka mah misalkan menjualnya harga 10 ribuan, terus kita jual harga 12 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Nah, tentu kita akan kebanting, mau nggak mau, ya nggak? Nah, terus seperti itu gimana dong cara mengakalinya? Nah, berarti kita harus mencari harga atau modal yang lebih murah, sehingga kita bisa menekan harga pokok penjualan dan bisa menurunkan harga jual juga gitu. Jadi sebenarnya kita tetap harus melihat kompetitor kita juga. Jadi jangan sampai kita apa sih, hanya jual-jual aja. Kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, kita tidak melakukan riset bahwa siapa sih yang menjual, mereka jual harga berapa, mereka menjual kualitas yang seperti apa dengan kuantitas seperti apa gitu. Itu harus ada melihat pesaing. Tapi jangan lupa kata Rasulullah juga, dalam berdagang utamakan amanah, ya kan, kita harus tetap amanah. Nah, ada sebuah cerita dulu katanya Rasulullah. Ada seorang pedagang, dia mengadu pada Rasulullah. Kata dia tuh, ya Rasul, orang-orang Yahudi tuh dia menjual harganya bisa murah banget. Nah, kata Rasul teh, nah menurut kamu kenapa mereka bisa menjual dengan harga murah? Nah, kemudian pedagang muslim itu bilang, iya Rasul, dia mau menjualnya timbangannya nggak pas. Misalkan harusnya dia jual sekilo, nah dikurangin tuh sama dia, ya kan, dikurangin 1 ons misalkan dikurangin. Nah, terus dia juga menjual barang-barang yang hampir busuk, yang hampir tidak layak gitu. Jadi mereka bisa menjual dengan harga murah. Nah, lalu Rasul bilang, utamakanlah amanah. Jadi kita harus tetap amanah. Kita dalam berjualan selain mengutamakan keuntungan, tentu ya, mengutamakan keuntungan, tapi kita juga harus tahu bahwa konsumen itu tentu ingin dagangan atau ingin barang yang terbaik dengan kualitas terbaik. Jadi Rasulullah bilang, lihat aja beberapa bulan ke depan juga orang pasti bakalan tahu kalau misalkan barang yang kamu jual walaupun mahal sedikit, tapi timbangannya benar dan barangnya juga baik. Gitu, jangan sampai terkecoh, udahlah kita ngikutin orang Yahudi aja, mereka juga untungnya gede banget tuh. Nah, jangan sampai keuntungan atau harga itu menjadi patokan kalian, sehingga kalian menjual sesuatu yang tidak baik. Nah, mengurangi timbangan, hati-hati tuh, mengurangi timbangan itu nanti ada hisabnya, nanti diperhitungkan tuh di akhirat. Misalkan kita udahlah kurangin aja dikit, nggak akan tahu juga ini si ibunya, ya kan. Nah, malahan Rasulullah bilang kayak gini, kalau misalkan kamu menjual sekilo, tambahin kata Rasul teh, menjual sekilo tambahin seon, nih buat berkahnya, nih sedekahnya, ya kan. Jadi dalam berdagang itu selain kita mendapat keuntungan, kita juga dapat berkah, dapat pahala sedekah, ya kan. Kita mendapat pahala sedekah di sana. Jual berapa sekilo, tambahin nih bu, 1 bu, berkahnya bu. Orang senang nggak? Senang lah dikasih tambah. Besok datang lagi nggak? Datang lagi, ya kan. Nah, kita menjual harga yang memang sesuai dengan modal, dengan kualitas, dengan timbangan dan lain-lain. Nah, tapi jangan lupa bahwa sedekah di sana itu untuk mendapat ridhonya lah, ya kan. Alhamdulillah kita sedikit-sedikit bisa sedekah. Oke, itu mengenali pesaing kita ya. Jadi dalam menentukan harga kita juga
nggak harus langsung jebret harga segitu, nggak, kita harus lihat dulu pesaing kita gimana, pesaing kita menjual harga berapa, dan cocok nggak harganya nih segini, kira-kira orang-orang bakal beli atau enggak gitu. Oke, next. Nah, ini ada 4 strategi penentuan harga. Yang pertama adalah cost plus pricing method. Jadi maksudnya kalau ini mah standar banget lah, kalian punya cost biaya, terus kalian mau untung berapa, ya udah tambahin itu jadi harga jual. Misalkan modal kalian atau biaya yang kalian keluarkan kayak tadi 5.000, saya mau untung 2.000 aja lah, berarti kalian jual 7.000. Saya pengen untung 5.000, ya udah kalian berarti jual 10.000. Nah, itu adalah metode penentuan harga. Nah, yang pertama ini yang paling standar. Kemudian yang kedua, markup pricing. Nah, kalau ini mah biasanya kalau kita sebagai reseller, misalkan kita tuh udah nggak ada modal-modal beli-beli apa, kita cuma beli dari orang. Nah, kemudian kita markup. Nah, harganya berapa gitu. Jadi misalkan kita beli nih dari si A harganya 10.000. Nah, kita markup dikit nih jadi 12.000 gitu. Atau misalkan kita karena belinya banyak, kita dapat harga 8.000. Nah, kita bisa jual harga 11.000 misalkan lebih murah. Gitu, itu namanya markup pricing. Oke, next. Yang ketiga adalah fixed fee pricing. Fee ya, di sini ada fee, atau fee itu kayak apa ya? Kayak jasa lah, kayak tambahan, kayak apa ya? Kalau ini mah jasa, iya, membayar jasa, kayak membayar jasa fee itu. Misalkan kayak kita kan kita harganya tuh tetap 10.000. Nah, tapi sama kita anterin nih, ya kan, sok lah sama kita anterin plus ongkir jadi 15.000. Nah, kemudian kata temen teh, 15.000 mating 14.000 ya kan, menawar boleh. Kemudian kata kita, ya udah gak apa-apa 14.000 aja. Nah, tanpa mengurangi harga yang kita jual berapa, 10.000 tetap, tapi ada kesepakatan fee atau harga jasa di sana untuk kitanya. Nah, itu kita markup dari situ gitu. Misalkan ya udah jadi 14.000, berarti keuntungan kita adalah 4.000. Harganya berapa? 10.000 tetap, 4.000 kita itu mah hanya fee kita saja. Oke, next. Yang terakhir adalah target pricing. Nah, ini target pricing di sini cara menentukan harga sesuai dengan target sasaran kita. Kalau sasaran kitanya adalah sasaran apa tuh? Kalangan menengah ke bawah, ya berarti kan cara menentukan harganya juga gimana. Kemudian kalau misalkan menengah ke atas juga menentukan harganya bagaimana. Karena kalau kita target sasarannya adalah menengah ke atas, dia nggak mau tuh beli harga yang murah, karena mereka pikir kalau misalnya yang murah itu berarti kualitasnya jelek gitu. Jadi kita harus tahu target sasaran kita tuh ada di mana, sehingga kita bisa menentukan harganya gitu. Kalau misalkan, karena gini, masuk ke dalam target dengan kalangan menengah ke atas itu tidak mudah. Kita harus membangun branding, kita harus membangun citra, ya kan, citra dari mereknya itu sendiri, Pak, PR lah, public relation dan lain-lain. Kita harus membangun itu sehingga kepercayaan dari konsumen juga bisa meningkat. Jadi nggak bisa kita dengan biasa aja bilang bahwa target saya mah kalangan ke atas, jadi saya nggak akan mungkin jual yang murah-murah. Tapi kalian nggak punya branding, kalian tidak punya citra, kalian belum pernah melakukan PR, public relation dan lain-lain gitu ya, sama aja bohong gitulah. Oke. Wait. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke part yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton part 2.